Hello Ed friends, welcome back to Ed Voice. Gimana nih? Ternyata udah gak kerasa nih Tis, kita udah sampai di titik episode ketiga. Waduh. Iya gak sih? Betul. Buat Ed friends yang belum nonton episode 2 dan episode 1, coba klik link yang ada di atas atau ada di description. Boleh kalian tonton dulu baru balik lagi ke sini. Karena kenapa? Karena video ini terus berkesinambungan. Betul. Jadi kalau misalnya kalian nonton ini dulu tapi belum nonton sebelumnya, kayak kalian kok beda Bener. gitu nggak sih? Bener. Gitu. Jadi biar kalian nggak ketinggalan, coba kalian cek dulu. Iya. Cuman kalau emang kemauan kalian itu kekeh buat nonton ini ya kan, nggak masalah juga, Nggak santai masalah, aja. boleh langsung. Ya kan, gitu sih. Anyway Bun, Yuk. gue juga mau bilang makasih dulu nih sama AdFriends yang udah ngeklik video kita di episode ketiga kali ini. Jelas. Dan makasih juga karena kalian udah dengerin audio kita di Spotify pastinya men. Betul. Kita kenalan diri dulu atau enggak? Atau jangan-jangan lo Udah lupa. Parah banget sih. Kita kayak udah episode 3 terus lo gak tahu kita siapa kan? Men, Gue gak bisa percaya. episode 3 men. Lu lupa. Tahu Tis, lu siapa Tis? Iya. Beneran dikasih tahu. Kasih tahu aja lah Ya biar udah. dia apal gitu sama Ya kita. udah, recall. Jelas. Recall. Oke, kalau gitu gue Titis. Gua Ambon. Dan bye-bye. Cabut dong. Closing dong. Closing. Gimana Baru sih? opening. Jangan lah ya. Jangan. Kita belum mulai masalahnya. Belum. Jadi, kita mau mulai. Kita mulai. Kabar dulu, kabar. Baik. 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 Gila. Template banget. Ya. Ya mohon maaf skripnya begitu Pak. Oh iya. Skripnya Sorry. Ini begitu siapa nih, sih yang bikin tolong. skrip? Produser. Ya Tuhan. Gua. Oke, sorry. Gimana kabar lu Tis? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik. Cuman, meskipun ya itulah. Iya kan, Hujan. hujan terus nih belakangan ini. Dan Kenapa? kalau boleh tahu nih, Apa? ini buat apa ya? Biar AdFriends juga tahu betapa berjuangnya kita menuju ke studio ini. Bener. Ya gak sih? Gua dari rumah berangkat udah hujan-hujanan. Iya. Gua ada setelan ganteng ya kan, walaupun gak banget. Gak ngaruh juga sebenarnya. Gue berangkat dengan wanginya gua, pakai parfum, prak. Jalan lah. Belum juga keluar komplek. Udah hujan terpaksa lah gue pakai jas hujan kan. Set, lu tau gak sih helm yang catok tuh yang gak ada padnya? Jadi tuh kalau lu gak ada itu, nembus. lu ibarat kayak udahlah bunuh gue aja gitu men. Asli, soalnya tuh air gitu. Kayak lu lagi ditembak-tembakin tuh. Sakit banget sumpah. Sakit, ya? Makanya gue tadi untung gue pakai kacamata kan, jadinya mata gue nggak sakit. Cuman jidat gue doang emang jidatnya agak aja gimana gitu. Kayaknya ntar gue ke Haji Naimah deh. Ngurut jidat gue ini. Sakit banget masalahnya asli. Iya kan. Gue berangkat hujan-hujanan sampai vokasi. Astaga. Untung gak banjir sih. Cuman ada. Tadi kan sama angin juga. Jadi di angin tuh. Jadi pohon-pohon tuh pada goyang-goyang gitu. Ada juga beberapa ranting yang patah. Dan itu buat macet juga. Makanya gue agak terlambat datang ke sini. Gitu perjuangan sih. Jelas perjuangan. Makanya like, subscribe, share. Gila. Nonton. Biar apa ya. Dan asal kalian tahu ya. Apa? Kita nih datang ke sini ngeluarin bensin, kunyit. Betul. Jadi tolonglah support lah. Dikit aja. Share. Like. Gue gak ngemis. Cuman tolonglah. Ngemis dong. Gimana sih? Yang penting kita kaya lah. Itulah intinya lah ya. Yang penting ya kan? Nomor 1. Bener. Nomor 1. Harus kaya nomor 1. Harus. Nggak bisa nomor 2 dia. Bener. Oke. Tapi berarti lo kesini
udah aman semua tuh ya? Ready? Aman. Oh, Walaupun agak masuk angin dikit oke. lah, tipis. Tip- Iya kan, lebih air hangat tadi, aman. Oke. Ngomong-ngomong, lu UTS lu udah kelar? Oh, yang kemarin? Heeh, Udah dong. udah aman, Udah aman. clear. Clear banget. Masuk sama deadline nggak? Masuk. Sebelum deadline udah gue kirim malah. Ih, sabi Iya. banget. Nggak telat dong berarti. Enggak. Oh iya. Bener. Terus magangan lu aman? Nah itu dia. Gue kelarin UTS. Aman semua. Untuk hari ini ke Advoice. Ih, Gitu. sabi. Karena Advoice kita magang ya kan. Iya, jadi buat teman-teman yang ada di rumah @friends pastinya disclaimer aja kalau kita sebenarnya juga magang juga di sini. Betul. Selain kita jadi caster, kita juga lagi mencari ilmu nih di sini. Kayak gitu. Dan ngomong-ngomong magang nih Tis, gue sempet ada pengalaman, bisa dibilang menyedihkan juga enggak, cuman pengalaman buruk lah, bisa gue bilang kayak gitu. Gue pernah dikoreksi sama mentor gue. Ya, tentang masalah kedisiplinan gue. Jadi waktu itu gue datang telat nih. Gue datang telat. Bukan sengaja, emang ada apa yang nggak bisa gue sampaikan kan. Cuman gue itu mau kesini telat tuh, bareng sama teman-teman gue. Ternyata gue dalam pikiran gue ini, teman-teman gue ini udah nyampe dong. Ya kan, supaya biarin gue aja lah yang dimarahin nanti. Ya kan. Ternyata plot twistnya dia nggak berangkat nih. Sedangkan rumahnya lebih dekat daripada gua. Posisinya dia lagi di kosan. Ya kan? Ini bukan cewek sama cowok ya. Ini harus kita luruskan nih. Waduh. Penjual ya enggak? Enggak ya, teman-teman gue ini cowok dua-duanya kebetulan, ya kan. Nah terus habis itu ternyata dia itu nggak datang. Itu dia yang temannya yang rumahnya lebih dekat? Iya bener. Gue telepon lah kan, gue udah dekat nih. Gue telepon, lu pada di mana? Ini mentor gue ini udah nungguin nih. Lu berangkat aja duluan, gak enak sama mentor kita. Betul. Nungguin dari tadi. Enggak, Bon. Gue solid sama lu, gue harus nungguin lu. Berkedok solid. Berkedok dengan kesolidaritas. Baik. Sampailah gue ke sini. Bertemu dengan mentor gue. Dan mentor gue bilang, bagus. Kita janjian jam 9, kalian datang jam 9.45. Bagus. Dalam hati gue, anjing, aduh temen gue kenapa sih? Kenapa nggak dari tadi gitu temen gue dateng, ya kan? Jadinya soalnya di situ mentor gue bilang, mulai sekarang tidak ada namanya telat-telat. Karena kedisiplinan kalian itu saya catat. Dan ini nggak berlaku hanya kalian yang datang ke sini, tapi juga berlaku di yang berada di rumah. Tim-tim lo lain. Jadi satu tim gue itu berkena dampak. Aduh gak enak banget kan. Jadinya gue kena semprot. Aduh. Jadi oke lah mas. Udah gitu doang. Biasanya sorry ya mas. Sorry masih gimana. Gitu sih pengalaman buruk gue di magang. Kalau lu gimana? Berarti ini ya. Attitude kali ya. Attitude kedisiplinan gue sih. Betul. Penting berarti. Penting banget. Kalau di magang. Kalau lu ada gak pengalaman yang buruk yang bisa di-share? Ada banget. Apa tuh? Ini kalau tadi disiplin ya, kedisiplinan. Iya. Lo telat. Kalau gue lebih ke tapi lo ngaku berarti lo salah. Gue ngaku. Nggak mungkin kan gue tutup-tutupin. Enggak mas. Saya nggak telat kok. Jam 9.45. Jam saya masih jam 9 mas. Jam mas tuh jam mana? Kan gak mungkin. Bener. Kalau lo masalahnya itu. Kalau gue tuh lebih ke apa ya, gak berkabar. Sebenarnya bukan gak berkabar sih. Maksudnya gak ada niatan untuk gak responsif gitu. Gitu. Jadi ceritanya gue ada
tugas gitu. Gue Mm-mm. biasa nyebutnya draft. Jadi kayak Oke. suruh bikin draft konten gitu. Job desk gue itu bikin konten untuk nulis writing konten lah intinya. Oke. Terus gue ada tugas draft kayak gitu, tapi di waktu yang bersamaan Mm-mm. ada UTS kita. Oh, bentrok tuh jadinya. Bentrok banget Oke. gitu. Dan itu nggak bisa yang kayak, oh gue duluin ini, gue duluin, nggak bisa karena beberapa waktunya bersama Oke. gitu. Deadline-nya di hari yang sama Iya. gitu. Dan itu tadi yang kayak gue bilang bukannya niat nggak berkabar, tapi memang mau nggak mau satu harus dilepas Iya, gitu. salah satu harus dikorbanin gak sih? Benar. Terus? Dan waktu itu akhirnya gue milih untuk fokus ke UTS Iya. gitu. Dan alhamdulillah nih UTS kelar sesuai apa sebelum deadline malah Mm-mm. aman. Gue tenang, tapi tenangnya sedetik doang. Karena gue langsung inget, oh iya magang gue. Oke. Ya gitu. Sedangkan gue inget itu tuh magangnya draftnya itu harusnya udah selesai gitu. Oke. Terus pas gue cek platform yang gue suka buat magang itu, Ah, ternyata draftnya udah jadi pak. oh, udah Udah jadi, dibantuin. iya di cover sama mentor gue Oke. gitu. Nah di situ gue lega tuh. Oke. Karena gue ngiranya takutnya belum, terus akhirnya gue harus ngejar dengan deadline yang mepet itu gitu. Akhirnya ke cover kan, Iya. ke cover. Akhirnya dengan udah ke cover itu, draft gue udah jadi segala macam udah selesai, gue berniat untuk chat mentor gue untuk say thank you. Oke. Niat Niat awal baik gue, dong ya. betul. Say thank you dan apa ya, konfirmasi kalau gue tuh kemarin-kemarin gini-gini loh kak, makanya gue nggak bisa pegang kontennya Iya. gitu. Gue chat lah, gue kemas kata-kata itu dengan sopan, baik, Iya. rapi segala macem lah ya gitu. Terus sampai akhirnya gue tinggal ngapa-ngapain, gue cek HP gue, notifnya banyak banget pak dari mentor gue, jujur. Dari curhat ya. Iya gitu. Gue pikir dia mau ngasih draft baru, Oke, brief baru, tapi taunya semprot kemana-mana. malah kena omel lu ya di situ Bener. ya. Jadi Itu parah sih. jadi dapat pengalaman buruk juga gak sih lu? Bener. Dan emang gue akuin gue salah karena ya itu sih tanggung jawab gue waktu itu gak kepegang tugasnya gitu. Hmm. Cuman ya udah sih abis dari kejadian itu draft-draft selanjutnya dan semuanya manajemen waktu gue atur lagi sih lebih baik lagi ke depannya. Berarti Gitu. masalah lu itu di berkomunikasinya gak sih? Bener, Ya gak sih? komunikasi. Jadi lu harus, kalau menurut gua nggak di magang pun dimanapun ya Mm-mm. ini ya berkomunikasi itu penting Betul. supaya nggak ada miskomunikasi yang lu rasain kemarin ya Mm-mm. kan. Mm-mm. Seandainya lu ngomong mungkin mentor lu nggak akan semarah itu mungkin ya, Yes. ya kan. Mm. Soalnya kalau di magang apalagi kita daring Betul, ya kan, PFH. Mm. itu komunikasi itu yang udah paling pertama. Maksudnya ya kalau lu nggak komunikasi kan nggak mungkin telepati dong, iya kan. Gue nggak mungkin tahu isi hati lu karena gue Mm-mm. bukan dukun dong, Mm-mm. ya kan. Jadi ya emang itu sih yang diutamakan. Jadi kalau misalnya apalagi sama mentor lu Iya, sendiri nih, takutnya jadinya lu dapet stigma buruk sama bener. mentornya. Dan kalau misalnya udah dapat stigma buruk sama mentor, jadinya agak susah untuk membalikan nama lu lagi jadi lebih Iya. baik kan. Soalnya ntar ke bawah-bawah. Mm-mm. Soalnya ada juga salah satu teman gua Mm-mm. pernah dia gimana ya, dia pernah melakukan hal yang kesalahan dia emang Oke. cukup fatal memang. Terus abis itu dia nggak cuman di satu tempat. Waduh, magangnya banyak. Enggak. Apa itu? Dia melakukan kesalahan Oh, itu oke, oke, oke. nggak cuman di satu tempat, Mm-mm. banyak tempat lah. Dan terus gua mencoba membukakan jalan buat dia Mm-mm. supaya bisa berubah nih. Oke, baik. Niatnya awal baik dong gua kan. Mm-mm. Sebagai teman, Betul. ayolah lu mau sampai kapan nih lu kayak gini terus, ayolah Mm-mm. berubah gitu kan. Apalagi lu udah semester 5 nih. Mm-mm. Oke lah, gue ajak, gue kenalin ke mentor gue. Ternyata dia melakukan hal yang sama juga. Aduh. Dan terkejutnya gue, Mm-mm. mentor gue ini itu nggak pernah marah sekalipun. Oke, orangnya emang gitu ya? Emangnya orang itu emang friendly banget, Oke. terus ya
nggak pernah marah lah intinya, Mhm. gitu kan. Dan ketika teman gue itu melakukan hal yang fatal pula, Mhm. di situ dia marah, Pak. Waduh, dari Karena yang dia nggak friendly ada gitu ya? kabar ya kan, Heeh nggak heeh. ada kabar terus tanggung jawabnya dilepas, terus abis itu, ah emang gimana ya, attitude-nya juga nggak ada mungkin. Oke. Soalnya gini, menurut dosen gua Mhm. dan menurut gue pribadi, dosen gue bilang gini, dan mentor gue ya, Mhm. dosen sama mentor sama sebenarnya. Oke. Mentor gue bilang gini, mau pinter-pinter apapun orang, Mhm. kalau misalnya attitude-nya nggak ada, orang juga bakal males, Bener sih. gitu. Jadi attitude tuh sangat penting. Maksud gua, lu kalau walaupun lu nggak bisa, walaupun lu nggak jago, walaupun lu nggak pinter, yang penting lu punya attitude. Iya sih, Ya nggak sih? Soalnya setuju. orang misalnya nih, contoh kita kasih case. Oke. Contoh gua nggak bisa apa ya, nggak bisa motong sayur. Mhm. Contoh ya, gua minta ajarin ke lu. Mhm. Terus dengan attitude gue yang baik, gue Tis, boleh nggak minta tolong buat ajarin gue motong sayur? Nggak mungkin si Titis kayak, apaan sih? Kayaknya nggak mungkin kan? Iya. Ya kan? Nggak mungkin gitu. Pasti Titis bilang, sini Bon, gue potongin jari Mhm. lu tapi. Ya, nggak kayak gitu contohnya. Mhm. Maksudnya kalau emang lu attitude-nya udah baik, kemanapun lu pasti bakal hidup. Dan Mhm. pasti apa ya, kalau punya attitude tuh lu nggak bakal takut deh Iya. kemana-mana juga. Soalnya lu udah punya basic yang benar-benar basic Mhm. gitu. Tapi contoh kalau misalnya dia jago, Mmm. tapi dia nggak punya attitude, didepak dia. Iya bener. Pasti didepak. Gue Mhm. yakin nggak berapa lama lah Mhm gitu mhm men. mhm. Iya sih. Berarti emang ini ya, komunikasi, Komen, attitude itu mm-mm, tuh penting. jelas. Iya, Nggak di magang pun dimanapun kok itu ya kayak basicnya kehidupan gak sih? betul. Tapi lu magang lu punya ini gak sih kayak grup-grup WhatsApp gitu-gitu? Ada Ada men, ya? ada men. Jujur lu pernah sider gak? Kita jujur-jujuran deh. Ayo. Oke, Ayo. kita buka-bukaan nih. Oke, buka. Gua tipenya gini, ketika gua harus ngomong, gua ngomong. Ketika Oke. gua harus baca, gua baca. Maksudnya Mhm. kalau gue cuman mau baca doang dan gua nggak terlalu kepentingan, Mhm. ya udah gua nggak jawab gitu. Tapi lu read. Gua read, gua Oke, read. baik. Kalau lu pernah? Eh pernah sih, pernah, tapi kayak sidernya lebih ke apa ya? Kalau misalnya Mager. gua nggak di-mention, sorry. Kalau gua nggak di-mention gue nggak jawab, enggak gitu. Tapi pernah kayak gitulah gitu. Pernah. Pernah. Cuman ya setiap orang kayaknya pernah gak sih? Iya. Pasti punya, maksudnya ada titik bosennya tuh dia pasti ada lah setiap orang. Mhm. Cuman takarannya ini yang kita nggak tahu. Mhm. Gitu. Jadi menurut gua nggak apa-apa lah jadi Sider. jadi sider. Iya, Cuman baca-baca doang, nggak betul. respon. Cuman permasalahannya Mhm. ketika sudah terlalu lama. Oh iya, bener sih. Ketika dia cuman ngelihat doang terus nggak aktif, maksudnya Mhm. nggak aktif tuh nggak bantu respon, Mhm. itu permasalahannya. Iya. Jadi, orang ngeliat, "Ih, kok dia nggak aktif ya? Iya. Kenapa ya Mending dia kalau ya?" gitu. Mending kalau kayak, ini di-read doang nih. Kan gue nanya sama dia, kok nggak muncul di grup? Nah, Itu lebih lagi. itu kalau apalagi kalau lu udah di-mention men, Mhm. terus lu nggak jawab, meninggal lah Iya. lu habis itu. Pertanyaannya, attitude lo di mana? Iya. Iya, pasti tuh. Dipertanyakan. Karena satu udah ditanya, dan ditanya udah pakai nama. Mhm. Pakai nama pun belum dibales, di-mention. Mhm. Belum dibales, di telepon, di WA, Di apa ya, PC ya? di PC, di PC. Slow respon. Nah, Tis, Hmm. yang kayak gitu-gitu tuh yang harus kita rubah tuh, mulai sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu kan. Mhm.
buat jadi lebih baik lagi kalau kita di magang. Betul. Bahkan nggak di magang doang, dimanapun. Benar. Itu yang selalu gue tekankan. Ketika lu udah terbiasa dengan hal yang baik, nanti entah di kerjaan, entah di magang lu, itu pasti yang kebaikan yang bakal lu uh, sering lakukan. Kayak gitu. Yang misalnya yang nggak aktif, cobalah pelan-pelan jadi aktif. Kayak Benar. misalkan yang receh aja nggak sih? Kalau gue sih, Ramein grup lah ya. kayak, wih ada misalnya nih brief baru, ayo dong ramein kayak gitu. Dan ini gak sih, jangan malu bertanya. Kalau misalnya lo penting udah penting. brief masuk, lo bingung, ya lo tanya ke mentor. Gitu. Soalnya mentor ini menganggap kalau lu nggak nanya, ya ngerti, lu Wak. tahu. Lo dilepas ngerjain tugas itu gitu. Iya, makanya lu kalau emang bener-bener nggak tahu, nanya aja nggak masalah. Nggak masalah banget. Dan nilai lu nggak langsung C kok kalau nanya. Gitu. Bener. Dan biasanya kalau udah aktif tuh biasanya lo ini gak sih harus tahu tentang update tentang alur kerja lo di situ. Itu juga. Gitu. Jadi selain lo tahu, maksudnya sering lo aktif, semakin juga lo tahu nih perkembangan pekerjaan lo di tim tuh kayak gimana. Benar. Ya kan, semakin lo mantau, semakin lo dinotis juga sama mentor lo. Iya. Dan pastinya nilai tambahan. Iya, soalnya kayak, wih, ternyata si A itu perhatian ya sama timnya ya. Kayak gitu, kayak hal-hal simpel lah. Kalau misalnya ditanya, si B kemana nih? Lu bisa jawab. Misalnya si B lagi ada urusan mas, lagi ada halangan. Ya hal-hal simpel kayak gitu. Minimal, responsif. Iya, itu poin gua. Jadi tuh lu harus yang pertama lu harus aktif, kedua lu harus disiplin, yang ketiga attitude lu, ya komunikasi kan? Kita. 4 komunikasi itu hal-hal basic yang lu harus punya sebelum lu terjun ke magang. Benar. Iya gak sih? Jadi yang mesti gue tegaskan, dimanapun lu berada, ya kan, mau dimanapun lu ditempatkan, entah magang entah kerja, ya lu balik lagi yang 4 tadi yang lu harus. Itu tuh penting. Itu paling penting. Lu harus punya 4 basic ini. Supaya apa? Supaya lu dilihat baik. Kayak gitu. Kalau lu gimana, Tis? Bener sih, karena apa ya, lo magang kalau lo diundang oke deh, attitude lo goyang-goyang. Masalahnya lo apply sendiri, lo siapin CV dan porto sendiri, lo riweh sendiri di awal, lo udah wawancara segala macam, lo panik gitu-gitu. Terus sekarang lo udah keterima, attitude lo kayak gitu. Jelek, Wak. Kayak gimana sih, kayak lu udah diterima cuman lu mangkak nih ibaratnya. Jadi orang kan juga kesel gitu. Bener. Dan ketika attitude lu udah baik, ya kan, lu jadinya bisa membawa tim lu tuh jadinya enjoy the bonding. Asik. Bener sih. Iya gak sih? Jadinya kalau misalnya lu attitude lu udah baik, lu gampang nih bonding sama tim lu. Terus tim lu juga lingkungan kerja lu jadinya asik gitu, nggak toksik, ya kan? Ya, Ketika di dalam pekerjaan itu ada yang toksik juga, lu juga risih nggak sih? Gitu. Jadi ibaratnya tabur tuai aja nggak sih? Apa yang lu tabur itu juga ntar yang lu tuai. Bener. Ibaratkan lo berbuat baik sama orang, nanti orang juga bakal berbuat baik sama kita. Jelas sih, udah kayak hukum alam aja. Gitu. Ini nggak cuma di magang ya, gue tegasin sekali lagi ya. Ini dimanapun lu berada dan kapanpun. Benar. Ini ilmu yang nggak bakal ada matinya menurut gue. Sepenting itu ya. Iya, sepenting itu. Emang. Dan memang kalau misalnya magang tuh ini nggak sih, dari attitude lo yang baik segala macam, itu tuh memang pengalaman yang diambil. Ya kan? Pastinya. Jadi menurut gua namanya lu magang berarti lu belajar dong. Ya kan? Di magang ini ya lu menurut gua nggak usah mengharapkan berlebih. Contoh dapat gaji atau uang saku lah kasarannya. Atau makan siang.
atau uang transport, Bisa. ya kan? Gue nggak mengharapkan lebih karena apa? Lu sih magang, bukan kerja. Bener. Pengalaman yang lo ambil. Iya, portofolionya yang lu ambil, Betul. gitu. Ketika lu masih belajar, lu kalau mau mendapatkan yang lebih, lu juga harus berkorban. Bener. Effort Itu. lo juga harus lebih gitu ya. Benar. Jangan Jadi, effort lo segini, lo ngarepnya segini. iya. Wak, jangan Wak. Harus seimbang. Benar. Jadi lu apa ya? Maksud gue tuh berkorban buat dapetin yang lebih banyak kan lebih worth it. Iya. Ya nggak sih? Jangankan lu effort lu segini yang lu bilang tadi, Mm-mm. terus lu mau dapatkan segini. Bisa. Kalau Bisa ada keluar. orang dalam. Oh, Ya, bener. kalau orang dalam ya, Kalau kalau orang itu dalam. ya itu bukan ranah kita. Bukan ada kita angkat tangan. Iya, itu lu hoki sih. Itu loh. Fix. Bener lagi. Hoki setahun lu pakai tuh. Iya, gitu. Jadi penting banget ya. Penting, sangat penting Mm-mm. dari 4 itu. Jadi yang pertama komunikasi, Betul. attitude, terus disiplin, Mm-mm. terus Responsif lah. responsif. Mm-mm. Itu sih. Gitu. Nanti apa namanya? Semua pengalaman itu bisa lo taruh di CV, porto untuk lamar di dunia kerja yang beneran. Benar. Jadi kalau misalnya di magang lu udah kelihatan baik, mentor lu juga pasti suka dong. Lu di apa namanya? Rekomendasiin. Pasti Pasti. direkomendasiin di tempat kerja yang lebih layak. Betul. Dan kalau udah direkomendasiin, pertama lu peluang masuk kerjanya itu lebih besar. Betul. Yang kedua, mentor lu juga nggak mau ngasih tempat kerja yang abal-abal. Karena Kayak mungkin gitu. dia mikirnya, oh sayang nih, ini orang Berkompeten tuh nih. iya, masa Iya. gue taruh di agensi yang gini-gini doang. Ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya udah agensinya besar atau tempat kerja yang besar, nggak mungkin dong gajinya kecil. Cuan gue. Iya kan? Balik lagi ke situ. Yang Bener. kayak apa yang lu tabur itu juga ntar yang lu Iya. tuai. Dan itu semua bisa lo bangun dari sekarang dengan sikap lo yang bagus. Setuju. Attitude. Sepenting itu. Iya gak sih? Mm-mm. Gila, bahasan kita hari ini pecah banget. Berat. Parah. Berat banget bahasan kita hari Berat ini. banget sih. Gitu. Jadi ini pembelajaran gak buat add friends saja yang ada di rumah, tapi juga buat kita ngasih tips. Betul. Karena kita juga ngomong di sini sebagai anak magang. Benar. Kita juga di sini juga belajar. Betul. Jadi kita ya sama-sama belajar aja. Begitu. Berat sekali. Parah sih. Baru kali ini kayaknya ada Perutnya berbobotnya ya. ada apa nih kepikiran bikin kayak gini? Heran. Gak ngerti nih PIC gue. Gila kali. Ya kali-kali lah advice membahas seperti ini. Iya, yang berbobot lah ya Iya, sekali-sekali. berbobot gitu. Jadi cukup gak sih? Cukup banget. Gila. Parah sih, ini episode ini parah sih. Gue suka Parah ya? banget sih. Kacau. Spesial rambut lo, gue by the way ke distract terus liat ya. Rambut quarter gue kali ini. Kacau pak. Gue sebisa mungkin setiap episode berbeda. Effortnya gede. Lumayan. Agak gimmick aja sebenarnya. Agak gimmick. Iya. Baik. Oke. Ya udah Bon. Udahan kali Thank kita. you banget buat lu Tis. Thank Iya. you juga buat teman-teman teman-teman at voice, tim gua, teman-teman gua, ya kan? Buat editor, prods, videographer yang lagi ini sekarang lagi berdiri belakang kita. Jelas. Nggak ya lihat kan lo semua? Ntar ada tuh. Ntar ada Ya gitu. Thank you juga buat friends yang selalu setia sama Bener. kita nih, yang menanti-nantikan konten kita. Ya nggak sih? Pastinya. DM banyak banget loh yang masuk loh. Lumayan pak, lumayan. Kak, episode ini kapan deh? Yoi, selalu nantikan. Mm-hmm. Dan terima kasih juga udah nge-follow Instagram @lab.ui, ya kan? Dan juga udah nge-subscribe nih YouTube kita. Jelas. Dan udah nge-follow juga Spotify gua. Spotify gue sih. Spotify @voice. Bener, yang ada elunya. Jelas. Itu maksudnya. Keren nih lu. Keren nih lu. Gila. Oke. Dari gua cukup. Dari gue juga cukup. Oke. Gua Ambon. Gue Titis. Bye-bye.